Jika revisi Undang-Undang KPK benar-benar disahkan, KPK bisa jadi terancam bubar setelah 12 tahun. Selama masa kerja yang singkat itu, kewenangannya pun dipangkas. Lalu bagaimana nasib pemberantasan korupsi? Kita akan berbincang dengan mantan penasihat KPK, Abdullah Heha Mahua, dan juga anggota fraksi Golkar yang mengusulkan revisi Undang-Undang KPK, Misbakun di DPR. Selamat petang, Pak Abdullah, dan juga Pak Misbakun, selamat petang. Selamat petang Pak Friska, selamat petang Pak Kiai. Ya, Pak Misbakun, KPK dengan tegas menolak rencana draft revisi Undang-Undang KPK ini karena dianggap melemahkan KPK. Tanggapan Anda sebagai pengusul? Begini, yang perlu ditanggapi dan saya berikan tanggapan terhadap apa yang sudah disampaikan dan beredar di media. Ini yang diinginkan oleh DPR saat ini adalah memasukkan revisi RUU KPK ini menjadi inisiatif DPR. Perlu dipahami yang ingin kita masukkan itu adalah perubahan dalam Prolegnas 2015 mengenai isi, usulan dan sebagainya. Apa yang disampaikan tadi itu belum menjadi pembahasan kita semua. Seperti apa isinya? Saya heran. Pak Misbakun, kita mulai ini asal di Prolegnas 2016. Minta maaf, saya bicara dulu. Silakan saya bicara dulu, jangan dipotong. Baik, silakan Pak Misbakun. Saya ingin menjelaskan bahwa keinginan kita itu memasukkan. Artinya apa? Kalau kita ingin mengakselerasi, kalau kita ingin mempercepat perbaikan ini, karena apa? DPR disepakati bersama ingin menyesuaikan perbaikan itu dengan apa? Karena bulan depan kita berencana mengangkat pimpinan KPK. Supaya apa? Pimpinan KPK-nya baru, nanti akan ada RUU perbaikan yang baru yang sudah final sehingga mereka akan menjalankan undang-undang yang baru. Itu dasar pemikiran awalnya. Kemudian perlu saya sampaikan, semua itu adalah semua masih dalam tahap pemikiran. Apa yang sudah beredar di media saat ini itu masih tahap berupa draft. Draft itu pun juga bukan dari semua fraksi. Kami dari fraksi Partai Golkar menginginkan KPK kita akan bahas itu satu tetap persatu ada. Dari poin-poin yang Anda jabarkan tadi. Apakah layak poin-poin ini masuk dalam pemikiran draft RUU KPK? Itu saya juga heran, Anda bisa pegang draft itu dari mana? Saya aja anggota Balek belum pegang draft apa-apa. Yang saya pikirkan bagaimana kemudian mengakselerasi itu menjadi masuk dalam Prolegnas tahun 2015. Tapi apa betul Pak Misbakun memang ada pemikiran poin-poin itu? Termasuk 12 tahun KPK dan kewenangan KPK misalnya. Pemikiran apapun itu bisa. Pemikiran apapun itu bisa dan sah. Tetapi kan ini masih masuk, kita belum membahas substansi apapun. Apa betul kalau atau kita tidak, belum membahas substansi memang belum apapun, dibahas Pak Misbakun, tapi apakah kenapa betul kemudian kita atau meributkan tidak? Sesuatu? Pak Misbakun memang belum dibahas, tapi apa betul atau tidak pemikiran yang sudah beredar itu? Pemikiran yang seperti itu ya silakan aja itu. Tetapi kemudian kenapa ada banyak pemikiran kita mengenai bagaimana memperbaiki kinerja KPK. Bayangkan kita tidak ingin KPK itu kemudian secara kelembagaan. Apakah betul atau tidak pemikiran-pemikiran yang selama ini beredar? Tentu Anda juga sudah mengetahui pasal-pasal diantaranya 12 tahun KPK. Saya belum membaca itu yang disampaikan. Apakah benar KPK hanya dibatasi 12 tahun saja masa kerjanya apabila undang-undang ini sudah disahkan, Pak Misbakun? Betul atau tidak? Saya belum membaca apa. Saya belum membaca apa yang disampaikan itu. Saya kemarin yang ikut rapat itu belum membaca. Baik, Pak Misbakun belum mengetahui. Kenapa kemudian ada keributan? Kemudian ada keributan itu. Perlu ingin saya sampaikan bahwa kita tidak ingin KPK itu kemudian berantem dengan polisi, berantem dengan kejaksaan, kemudian kalah di pra peradilan. Apakah ingin kita kemudian hiruk pikuk itu? Kita ingin KPK itu menjadi kuat, maka kita ingin melakukan upaya-upaya perbaikan terhadap RUU yang ada. Pak Misbakun masih kita belum ingin bisa memperkuat KPK. Menjawab tidak ada keinginan 12 kita. tahun ini benar atau tidak pembatasan ini. Kita ke Pak Abdullah terlebih dahulu. Tanggapan Anda. Ya, pertama kalau menyimak pendapat atau penjelasan Saudara Misbakun tadi, seakan-akan bahwa beliau belum membaca draft undang-undang itu. Padahal logikanya suatu RUU masuk ke Balek itu sudah ada naskah akademisnya. Kalau tidak ada naskah akademisnya tidak masuk ke Balek. Apakah itu dari pemerintah, dari DPR, atau kemudian menjadi inisiatif DPR, itu persoalan teknis.
Tapi draft itu harus ada, kalau tidak bisa masuk ke balik, itu satu. Yang kedua, filosofi kita di dalam membahas undang-undang KPK atau undang-undang lain yang bersifat khusus, itu kan dia harus merupakan turunan dari undang-undang pokok yang merupakan dasar pijakan negara dan bangsa Indonesia. Itu yang disebut dengan KUHP. Nah, KUHP itu sekarang belum dibicarakan, baru dibentuk Pokja. DIM pun baru diajukan oleh anggota-anggota Pokja. Jadi, kalau misalnya yang rumah induk, kalau kita membangun rumah, itu bangunan induknya dulu dibangun, baru kemudian kamar mandinya, kemudian pagarnya, kemudian teras. Nah, sekarang ini teman-teman di DPR membangun dulu kamar mandi, teras atau pagar, bangunan induknya itu belum. Jadi akan terjadi nanti kemungkinan adalah bahwa setelah undang-undang KPK diamandemen, waktu membuat undang-undang KUHP di amandemen disusun, itu terjadi percanggahan, bertolak belakang. Terus mana yang harus? Maka kemudian tentu saja undang-undang KPK yang harus dianulir atau diamandemen lagi. Revisi undang-undang KPK ini sudah urgen dilakukan atau belum, Pak Abdullah? 3 bulan lalu kan Presiden Jokowi sendiri mengatakan tidak setuju amandemen undang-undang KPK itu. Karena filosofinya tadi, undang-undang pokoknya dulu, KUHP sudah selesai, baru undang-undang KPK, undang-undang kepolisian, undang kejaksaan, undang PPATK, undang semua yang merupakan turunan, supaya sinergik, tidak kontradiktif. Itu satu. Yang kedua, kalau misalnya ada batasan KPK itu 12 tahun, berarti ditambah dengan dari 2004 sampai sekarang 13 jadi 25 tahun satu generasi. Itu kita bandingkan dengan KPK di Hong Kong, di Singapura, di Malaysia. Itu 40-an tahun. Dan Singapura itu negara yang indeks persepsi korupsinya tinggi, artinya korupsinya minimal di Asia 9,2. Tapi sampai sekarang KPK di Singapura tetap ada. Malaysia tetap ada, Singapura tetap ada. Kita ke Pak Misbakun lagi. Tadi dari revisi undang-undang KPK ini Pak Abdullah melihat bahwa yang penting bukan undang-undang KPK-nya dulu yang direvisi. Tapi nama Anda, Pak Misbakun, ada menjadi salah satu pengusul draft revisi undang-undang KPK ini. Betul Pak Misbakun? Apa poin-poin yang Anda usulkan secara pribadi? Karena saya tidak mengusulkan secara pribadi. Karena apa? Tidak ada usulan yang sifatnya pribadi. Karena apa? Ini adalah kesepakatan bersama fraksi-fraksi yang ada di dalam daftarnya itu kan ada. Fraksi siapa? Anggota. Nah, ini kan kita sampaikan secara terbuka. Usulan-usulan itu apa? Saya ingin isinya kita itu ingin masuk dulu bahwa pada saat ini kita ingin membahas masuk dalam prolegnas 2015. Itu yang utama. Itu yang harus jadi pegangan. Dan saya ingin menjelaskan kepada Pak Kiai Abdullah Yamahua bahwa saya belum membaca apa yang dikatakan draft NA dan sebagainya. Saya belum baca. Saya pastikan saya belum membaca. Kalau ada ide, pemikiran dan sebagainya, silakan berkembang. Yang utama kami ingin memperbaiki. Ingin memperbaiki dalam artian apa? Coba diperhatikan. Kami di DPR dong. Pak Misbakun, apabila Anda belum membaca draft ini, apakah Anda sudah menandatangani isi atau poin-poin dari usulan terhadap revisi Undang-Undang KPK ini? Apakah benar? Apakah betul kalau 12 yang kita tanda-tangani itu adalah tanda tangan inisiatif. Ada dasar argumentasinya. Kalau kita mau menginisiasi, itu kan ada lembaran argumentasi kita merubah apa yang mau dirubah, kan sudah jelas. Itu. Kan itu kan ada 2 lembar yang kita usulkan ke Balek. Kita belum membawa draft apapun. Jadi sebenarnya kita yang ingin kita rubah itu adalah masuk DPR. Apa yang diinginkan DPR terhadap KPK, Pak Misbakun? Yang kita inginkan saat ini adalah pembahasannya itu di tahun 2015. Itu dulu. Oke. Pak Abdullah, baru kita ingin melakukan perbaikan-perbaikan. Itu, perbaikan-perbaikan. Inilah yang ingin kita sampaikan, perbaikan-perbaikan kita saksikan bersama bahwa KPK berapa kali kalah di dalam pengadilan. Baik, Pak Misbakun, kita tahan dulu di sana, kita berikan kesempatan kepada Pak Abdullah. Jadi begini. Apakah urgen untuk dimajukan ke prolegnas 2015? Ya, kalau dianggap urgen masuk ke 2015, berarti naskah akademisnya sudah ada dong. Kan tidak mungkin diajukan ke prolegnas belum ada naskah akademisnya, belum ada RU-nya, tidak mungkin kan? Harus ada RU-nya, baru masuk ke. Bagaimana yang sudah ada itu begini Pak. Gini, yang ada di 2016 itu kan sudah ada.
naskah akademik dari pemerintah, sudah ada draft dari pemerintah. Kita ingin merubah itu dan mempercepat masuk ke prolegnas 2015. Itu dulu yang harus dipahami. Jangan bicara tentang substansi itu. Karena apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, kita bulan depan ingin akan dilakukan pemilihan pimpinan KPK, komisioner KPK. Paling tidak kalau sudah itu berjalan, pimpinan KPK-nya jalan, undang-undangnya baru, maka mereka akan menjalankan undang-undang baru. Baik, ada urgensi gitu menurut Pak. Ini berbahaya. Ini berbahaya sekali. Apa yang berbahaya? Berbahaya sekali karena 19 Desember paling lambat pimpinan KPK baru itu sudah dilantik. 19 Desember. Sekarang ini sudah hampir pertengahan Oktober. Jadi November, pertengahan Desember, jadi 1,5 bulan, paling lambat 2 bulan. Sebuah undang-undang yang begitu penting tentang pemberantasan korupsi yang menentukan nasib bangsa dan negara Indonesia dibicarakan dalam waktu 2 bulan yang mengandung persoalan yang sangat sensitif dan itu mendapat reaksi dari masyarakat. Ini berbahaya. Dari kalau urgen untuk pimpinan baru. Pimpinan baru 19 Desember sudah nanti. Padahal dari segi metodologi saya sudah katakan tadi, undang-undang turunan itu kan harus berangkat dari undang-undang pokok, yaitu KUHP. KUHP belum dibicarakan. Karena begini, Pak Abdullah, Pak Kiai, singkat, kita bisa berbeda pandangan. Kita bisa berbeda pandangan tentang undang-undang pokok dan sebagainya, tentang urgensi dan sebagainya. Tapi keputusan politik ini Pak Misbakun, harus kita sepakati bersama dan ini adalah keputusan politik. Baik. Undang-undang itu hasil proses politik. Baik. Dan hasil itu ini diterima. kita kawal semua, proses politik ini kita kawal bersama. Pak Abdullah, terima kasih. Juga Pak Misbakun, terima kasih. Kita harus menyelesaikan dialog ini dan tentu kita berharap dan kita harus melihat bagaimana ini jangan sampai menimbulkan kegaduhan politik yang baru lagi. Terima kasih Pak Abdullah Yamahua, terima kasih juga Pak Misbakun. Usai jeda azan maghrib kami akan kembali dengan informasi